Doors, I'm a fool for your love. Nah, garis besar di sini di video ini kita akan merecap One Piece chapter 1131 yang berarti di sini kita akan fokus untuk membahas alur yang terjadi di chapter 1131 ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul untuk chapter 1131 ini adalah Loki of the Underworld. Dan untuk cover story sendiri masih lanjutan dari Yamato, dimana dia mengendarai Komachio dan mengejar pencuri tersebut. Nah, buat kalian yang lupa, di cover story sebelumnya kita melihat ada seseorang yang mencuri pedang dari Yasui, dimana di sini pun akhirnya Yamato mengejarnya. Yang semoga saja akhirnya kita mendapatkan sosok yang menyebabkan kekacauan di negeri Wano Kuni ini. Nah, oke, kita masuk ke isi chapter, dimana chapter langsung lanjutan dari apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Di sini Luffy sangat senang sekali karena akhirnya sudah berada di daerah Elbaf. Ya, seperti kita tahu juga kan, di akhir chapter lalu Loki berkata kalau negeri ini adalah negeri Elbaf. Dia pun terlihat sangat-sangat excited sekali dengan merespon semua hal yang kenapa sangat besar lah, raksasa juga lah. Di sini Loki berusaha ngobrol dengan Luffy, namun Luffy masih aja terus kerocos sampai akhirnya Loki pun marah dan dia berteriak, "Diam, aku berbicara denganmu." Disitulah akhirnya Loki mengeluarkan teriakan yang sangat kuat yang bahkan sampai menakuti binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Dan di sini pula kita diperlihatkan box perkenalan dari Oda tentang karakter Loki ini. Ya benar, tertulisnya di sini adalah pangeran terkutuk dari Elbaf, Loki. Bounty khusus yang diberikan oleh pemerintah dunia untuk kepalanya adalah sebesar 2,6 miliar berry. Yang wow, bukankah ini sangat wadaw sekali? Yang bahkan bounty-nya di atas Yonko Kurohige sebelum dia mendapatkan kenaikan terakhirnya di 3 miliar lebih, yang bukankah awalnya dari 2,2 miliar berry. Di sini Loki berkata kalau dia adalah Sun God yang diwariskan secara turun-temurun di negeri Elbaf. Jangan berani-berani kau berbicara tanpa persetujuanku kalian, wahai manusia. Yang lagi-lagi bukankah ini adalah kata-kata yang sangat tidak bersahabat dari seorang ras tertentu yang merasa dirinya superior dibandingkan manusia yang selalu dianggap sebagai ras inferior. Ya, mirip lah seperti Fishman dan juga manusia, juga beberapa contoh ras lainnya. Yang sebenarnya bahasan terkait Elbaf yang merasa seperti ini pun sudah pernah kita bahas di video terpisah, terutama dari kata-kata Rodo yang kita dapatkan sebelumnya. Karena bukankah sangat aneh sekali, hampir semua ras raksasa Elbaf mereka ini terlihat sangat friendly kepada manusia-manusia yang lain. Tetapi bahkan Rodo sebelumnya dia berkata kalau dia tidak rela untuk membuat dirinya bekerja di bawah manusia rendahan seperti ya bajak laut topi jerami. Jangan lupa di situ Rodo berkata kalau dia tidak setuju dengan keputusan Hajrudin yang mengikuti kapten kita. Yang ternyata Loki pula punya pandangan yang sama nih terkait ras dan merasa rasnya superior dibandingkan manusia, yang untuk bahasan ini pun nanti akan coba kita breakdown lebih dalam di bahasan video analisis. Loki pun melanjutkan, sekarang katakan padaku kondisi seperti apa yang kau lihat dariku. Luffy pun menjawab dengan sangat jelas sekali, apa yang saya pikirkan bukankah cukup jelas kau dalam keadaan tertangkap? Loki pun menjawab, mantap, namun tidak ada satupun yang ingin ditangkap bukan? Sama seperti semua orang, jika ini memungkinkan, aku juga ingin dapat hidup bebas, Rodi. Ya di sini samalah seperti Sun God yang memang temanya adalah liberation. Loki pun menggunakan term liberate yang sama dalam pembebasan yang dia katakan kepada Luffy. Luffy pun menjawab, hey, namaku adalah Luffy dan bukan Rodi. Yang akhirnya Luffy kebalik, biasanya dia yang salah nyebut nama orang. Di sini orang lain yang salah nyebut nama dari Luffy. Loki pun menjelaskan kalau dia sudah seperti ini selama 6 tahun. Saya adalah orang terkuat di negeri ini. Namun pohon saya di lantai ini adalah pohon harta karun Adam, dan itulah sumber kerajaan dari Warland ini. Serta borgol yang mengurung saya juga terbuat dari batu laut, makanya tidak mungkin bagiku dapat kabur dari semua ini. Yang bukankah banyak sekali hal yang kita dapatkan
menyingkapkan dari satu kalimat yang dilakukan oleh Loki, yang akhirnya juga nih terjawab teori super lama banget nih kalau pohon besar yang ada di Elbaf ini, ya memang itu adalah pohon Adam, alias buat yang lupa adalah sumber kayu yang digunakan oleh Thousand Sunny dan juga kapal Oro Jackson dari Goldie Roger. Yang sebenarnya terkait pohon Adam ini akan banyak sekali teori-teori yang bisa kita hubungkan, semacam mega teori, terutama dengan pohon-pohon yang ada hubungan dengan pohon Hawa atau Eve Tree yang ada di Sabuni Archipelago dan juga Fishman. Tapi lagi-lagi itu akan menjadi bahasan kita, makanya jangan lupa nih untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Lanjut di sini pun Loki melanjutkan, mari kita buat perjanjian. Luffy, kau banyak laut kan? Bantu cari kunci dari desa di atas dan bebaskan saya. Maka aku berjanji akan menghancurkan satu bajak laut yang kau inginkan. Loki pun berkata lagi kalau daerah bersalju di bawah ini disebut sebagai Underworld dan daerah ini digunakan sebagai penjara atau eksekusi dari para raksasa. Raksasa yang memiliki kasus kriminal akan dipaksa untuk turun ke sini dan tidak ada satupun yang berani mendekat karena monster-monster yang ada di hutan ini. Loki pun melanjutkan lagi, aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke pegunungan bersalju ini, tapi kau perlu berhati-hati karena masing-masing dari mereka adalah raja dari pegunungan dan juga bahkan monster-monster ini adalah teman masa kecilku. Yang lagi-lagi ternyata Loki dia berteman dengan monster-monster di Pulau Elbaf. Dimana disinilah kita diperlihatkan satu halaman luar biasa di mana banyak sekali nih monster-monster besar yang mirip seperti monster di Rusukaina. Terutama itu adalah tempat Luffy berlatih selama 2 tahun bersama dengan Rayleigh, di mana terdapat 5 binatang mulai dari polar bear, gorila, serigala, ular, dan bahkan mamut juga. Beberapa manusia pun muncul dari sana yang sepertinya itu adalah bawahan dari Loki. Mereka menggunakan masker gas yang menutupi mukanya dan memberikan bauan agar melindungi mereka dari binatang tersebut. Di mana di sini Luffy terlihat sangat tenang sekali dari semua hal yang terjadi dan berkata, ini membuatku bernostalgia. Loki berkata, kalau kau berani menentangku, binatang-binatang itu tidak akan tinggal diam. Namun tiba-tiba Luffy menjinakkan semuanya yang membuat Loki dan anak buahnya pun sampai kaget. Luffy pun akhirnya melompat ke tangan dari gorila tersebut dan gorila itu pun terlihat sangat-sangat jinak dengan muncul love di bagian dirinya. Ya ini tipikal Luffy lah ketika dia berhasil menjinakkan seekor binatang. Di mana bawahan Loki pun berkata, aku harap orang ini tidak akan membuat pingsan sama seperti ketika sang Yonkou Shanks datang ke sini. Luffy pun bertanya, kau mengenal Shanks? Apa dia ada di sini? Dan mereka pun menjawab, tentu saja. Namun hal lebih penting dari itu sekarang sedang terjadi. Loki yang mendengar jawaban dari Luffy pun berkata, sebentar, siapakah manusia kecil ini? Dimana dari sini Loki sepertinya sadar dari cara Luffy menyebut Shanks barusan dan situ pun dia menggodanya. Jadi kau kenal dengan Nakagami? Ya, dia datang sini karena kita sedang membicarakan tentang bajak laut pengecut itu kan? Luffy tiba-tiba sangat marah mendengar kata-kata Loki dan langsung berubah ke mode Gear 4-nya dan juga menonjok Loki. Namun Loki di sini berhasil menghindari serangan tersebut dengan menggeser kepalanya. Bawahan dan semua binatang-binatang yang ada pun terlihat sangat kaget akibat ulah Luffy. Dimana Loki pun kaget dengan bilang, hehe tenang, aku cuma bercanda, itu hanya bercandaan. Luffy yang benar-benar marah, dia pun menjawab, jangan berani-berani kau mengulangi hal seperti itu lagi. Yang lagi-lagi bukankah ini sangat persis sekali seperti bagaimana Luffy yang sangat kesal sekali di awal serial ini ketika bandit gunung kita yaitu Higuma dia mengejek Shanks dan menyebutnya sebagai chicken juga atau seorang pengecut. Di sini Loki pun berpikir, jika saya berhasil kabur, dialah orang pertama yang harus saya bunuh. Luffy bertanya, apa yang Shanks lakukan di sini dan apakah dia masih berada di Pulau Elbaf? Dan Loki pun jawab, bukankah kau tahu, aku tidak akan menjawab semua hal tadi secara gratis. Kita pun langsung berpindah lagi ke lokasi lain, di mana di kastil diorama tadi tempat Nami kabur. Di sini Rodo mengejar tim dari Zoro dan yang lainnya. Yang benar saja, ternyata serangan petir Nami yang besar itu tidak akan cukup untuk menuntaskan seorang ras raksasa Elbaf yang lagi-lagi fisik mereka sangat kuat sekali. Di sini terlihat jika Rodo mengejar tim dari Nami dan Rodo sendiri dikejar oleh Goldberg dan Gert yang sebelumnya datang ke mereka. Di sini Zoro ingin menghajar mereka semua, namun Usopp bilang bisa saja kalau mereka ini adalah teman dari Dory dan Brogy. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk terus berlari ke kampung halaman Elbaf yang ada di bagian atas. Nami berkata kalau ini akan berakhir jika kita sampai tertangkap. Kita perlu berpindah lagi ke daerah Underworld alias bottom layer-nya dari Pulau Elbaf. Namun di lokasi lain dari Luffy dan Loki, terlihat di sini Hajrudin dan Stanson sedang menghajar tikus raksasa. Hajrudin
Hajurudin berkata, "Digaga, kita berhasil mendapatkannya. Kau tidak akan menemukan monster ini di hutan atas sana karena dagingnya sangat super banget." Aku bisa melihat senyum lebar dari kru Mugiwara ketika mereka merasakannya. Dan Stansen pun berkata, "Namun bukankah ini sangat berat? Bagaimana kita dapat membawanya?" Dan Hajurudin menjawab, "Hei, jangan malu-maluin. Daging ini adalah untuk mereka yang sudah menyelamatkan nyawa kita." Dan berpindah lagi ke kapal Elbaf tim dari Franky. Terlihat mereka ternyata sudah berada di lautan area Elbaf. Brook di sini sedang memotong rambut Robin dengan berkata, "Ini pertama kalinya aku memotong rambut seorang wanita. Aku sangat gugup, jantungku berdegup kencang walau aku tidak punya jantung." Yo. Dimana Lilith pun merespon dengan ketawa, "Kau tidak punya jantung, itu sangat tidak saintifik sekali." Dan Bonnie pun menjawab lagi, "Robin cuan, kawaii banget," atau ya lucu lah untuk Robin di rambut barunya. Dan Franky juga berkata, "Ini benar-benar terasa sangat nostalgia." Dimana akhirnya kita melihat rambut dari Robin yang ternyata kembali ke rambut di masa pre-time skip. Di situ Brook memotong bagian samping dari rambutnya, di mana Dory dan Broggy pun berkata, "Oh, apakah itu adalah rambut ketika kau bersama dengan Staul? Aku yakin dia pasti akan sangat senang." Dan Franky pun menjawab lagi, "Reuni ini pasti akan membuatku menangis dengan kejar." Dan Oimo juga berkata, "Hey, itu adalah model rambut yang aku ketahui." Yang jangan lupa ya, untuk Oimo dan Cassie ini berada di Water Seven, yang berarti tahu rambut Robin di masa pre-time skip. Di mana kapal Elbaf pun akhirnya sampai, di mana mereka semua sangat kaget dan terpesona melihat pulau Elbaf yang sangat-sangat masif sekali. Dan di panel akhir dari chapter ini ada seorang misterius yang berlari sambil terpanik-panik. Dia berkata, "Saul Sensei terjatuh, dia tidak bergerak sama sekali." Yang kira-kira apa yang sedang terjadi di pulau Elbaf ini? Dan itulah recap nih untuk chapter 1131. Ya seperti biasa ya, untuk analisis dan breakdown akan lebih deep nanti kita bahas di video review saja. Makanya pastikan kalian subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka. Di selanjutnya kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.